dengan tema hari ini adalah self funding. Yang jelas hari ini, oh ya aku perkenalin dulu nih. Halo, nama aku Sisil dan yang pasti hari ini aku gak bakal sendirian guys. Aku bakal ditemenin sama dokter ganteng yang pastinya cewek-cewek nih. Pasti nyaman, bahkan cowok juga bisa nyaman nih liatnya. Bisa kebawa mimpi, fix banget nih. Oke, sekarang aku ditemenin sama dokter Aiman. Halo. Hai Berencana Squad. Halo guys, halo gengs. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang self funding. Sebelumnya aku pengen ngasih tahu nih, sebelum masuk ke topiknya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau nanti kita itu bakal bagi-bagi hadiah. Jadi kalian langsung aja tulis di komen di sini di Instagram Live ini atau di feed juga boleh, tapi lebih baik kayak di Instagram Live sih biar langsung dibacain nanti. Nanti yang pertanyaan yang terpilih nanti bakal aku bacain, dan yang ngasih pertanyaan paling menarik itu bakal dapat hadiah Rp500.000. Wow. Lumayan banget ya sih dok? Lumayan banget, itu cuman buat 5 orang yang terpilih. Kalau aku sih fix sih, kalau aku yang nonton aku fix ngasih pertanyaan sepintar mungkin. Semua IQ aku keluarin. Asik. Terus juga jangan sedih, buat kalian yang nanti belum terpilih, setelah Instagram Live juga bakal ada mini quiz dan juga berhadiah jutaan rupiah. Jadi kalian nih wajib banget nonton sampai habis karena lumayan banget dok buat jajan ya nggak sih? Bukan lumayan lagi itu. Buat cicil iPhone X, asik. Aduh, brand ya. Aduh, yaudah apa gitu. Sekarang kita langsung aja masuk ke temanya self funding. Sebelumnya Berencana Squad udah sekarang lagi libur panjang kali ya, lagi libur habis libur lebaran, terus libur sekolah, bahkan aku sekarang juga lagi libur semester. Dokter libur enggak? Ya lagi libur lah. Libur apa sih kalau boleh tahu? Lagi nunggu buat pekerjaan selanjutnya. Pekerjaan saya mau banget deh aku dicek sama dokter ini kan tensinya kan saya agak panas jadi di sini. Kalau ada dokter dia tergoda. Harus sehat dong. Sehat alhamdulillah ya. Aku tuh pengen tanya deh, buat Berencana Squad udah tahu nggak sih apa itu self funding sebelumnya? Self funding itu kalau belum tahu aku pengen kasih tahu nih sekarang. Buat sebenarnya aku juga baru tahu sih, gara-gara berencana ini aku tahu banget nih banyak ilmu buat aku. Nah iya tuh Sil, aku juga penasaran self funding tuh apa sih Sil? Oke, jadi gini, self funding itu adalah kemampuan seseorang untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang bisa kalau mau diartikan satu persatu nih, self yang artinya diri sendiri dan funding artinya pendanaan. Di sini kalau misalnya kita simpulin dari kalimat tersebut, itu artinya adalah self funding itu sebuah perencanaan diri sendiri untuk masa depan kita, atau singkatnya bisa disebut dengan investasi gitu. Buat Berencana Squad nih, udah pada ngelakuin investasi belum sih? Atau jangan investasi deh, terlalu berat, perencanaan untuk diri sendiri. Ayo, buat kalian yang mau tanya-tanya langsung aja tulis di komen ya, nanti bakal aku bacain komen-komennya. Oke, kalau gitu sekarang aku mau masuk nih dok. Menurut dokter Aiman nih, self funding itu penting gak sih? Penting banget lah Sil. Pokoknya segala hal yang baik untuk diri kita sendiri, hal apapun itu pasti baik dan penting juga lah. Pasti ya, apalagi self funding ini kan lebih ke perencanaan ya. Perencanaan apa ya buat kaum milenial kayak kita nih, asik kaum milenial. Penerus bangsa nih harus banget ada plan ke depannya biar hidupnya nggak berantakan, asik berantakan gitu. Oke, kalau gitu aku mau jelasin nih, kalau self funding itu penting banget, gengs. Karena secara nggak langsung itu kita bisa melatih diri kita untuk tanggung jawab buat diri sendiri, dan bahkan kita tuh jadi nggak bergantung sama orang lain gitu loh, jadi kayak mandiri sih jadinya. Ya. Betul banget. Dan yang lebih penting lagi nih dok, jadi hidup kita tuh lebih terencana, tertata, soalnya kita udah ngeplan dari awal gitu. Nah kalau buat kebutuhan sehari-hari kita tuh kan banyak ya biasanya. Kayak misalnya kalau cowok nih, cowok pada umumnya tuh kan banyak yang suka main game ya. Biasanya cowok itu mau beli apa? PS, biasa PS, kaset PS, atau beli game itu kan biasanya ngeluarin. Olahraga juga bisa. Itu kan olahraga kan ngeluarin uang juga nggak sih? Kayak beli sepatu, beli baju. Kalau cewek beli make up, beli baju-baju cewek lebih banyak lah ya. Nah itu tuh sebenarnya kita juga harus kontrol buat ya. Kita emang pengen sesuatu yang baru sih, tapi kita juga harus kontrol biar keuangan kita itu
nggak keluar nggak jelas gitu. Iya, apalagi remaja zaman sekarang kan ya. Betul, apalagi remaja zaman sekarang. Jadi kan jadinya kita susah sendiri nggak sih kayak kontrol keuangan, pengeluaran. Nah, dengan melakukan self funding ini, kita itu bisa merencanain hidup kita jadi lebih baik lagi, gengs. Dengan kita belajar untuk mengurutkan skala prioritas dalam hidup kita tuh mana sih yang lebih penting. Misalnya kayak make up sama makan lebih penting mana? Lebih penting makan dong. Masa kita rela make up tapi nggak makan kan bahaya juga, ntar kurang gizi, beb. Kalau cowok beli kaset PS misalnya, aduh. Atau sekarang tuh banyak banget yang beli game-game online, iya, game bayar online sampai bayar. Ya, aku juga sih dok, maaf ya. Aku juga main game online soalnya. Oke, jadi intinya self funding itu gini, berencana squad. Self funding itu adalah suatu perencanaan untuk memenuhi kehidupan kita, baik kebutuhan lahiriah atau batiniah. Selain kebutuhan kita terpenuhi itu, kita juga dilatih untuk bertanggung jawab, guys, buat diri sendiri. Dan perencanaan self funding itu juga disebut sebagai salah satu bentuk investasi. Kalau dokter sendiri nih, kalau investasi menurut dokter tuh apa sih? Kalau kepikiran nih, kalau kita nyebut investasi, yang kepikiran pertama apa? Investasi sih di pikiran lebih ke keuangan ya. Keuangan. Kalau mungkin orang pada umumnya lebih mikir ke keuangan. Iya betul. Kalau dokter disuruh invest, kira-kira apa? Kalau invest, kalau saya sih kalau dipikir secara keuangan ya banyak lah, apapun tanah atau apa. Iya betul banget. Kalau aku pribadi sih tanah, rumah. Soalnya iya ya. betul. Saya tuh bakal jangka panjang sih. Soalnya kata mama aku, asli anak mama banget, kata mama aku itu tuh kalau semakin lama harganya semakin naik. Ya. Jadi penting banget kayaknya gitu. Terus kalau dokter nih, udah belum sih ngelakuin self funding ini sendiri? Kayak misalnya nata kehidupan, misalnya nih dokter mau beli sesuatu tapi dokter tahu nih skala prioritasnya tuh, oh ini nggak penting banget, jadi tapi pengen banget. Mungkin dulu pas awal ya anak muda pada umumnya lebih mentingin apa yang pengen ini, tapi semakin dewasa, semakin remaja, kita ada skala prioritas tertentu lah ya. Oke, untuk masa depan lebih baik juga. Betul. Jadi kayak ini nanti deh, ada yang lebih penting daripada ini. Betul banget sih. Terus apa lagi ya dok kalau bahas-bahas self funding? Oh iya, apa dokter mau apa? Self funding sih banyak banget ya. Maksudnya kan yang tadi kamu bilang itu investasi self funding. Maknanya sudah luas banget kan. Luas banget. Terus ini juga dok, apa namanya? Kayak dokter saya umurnya berapa menanya dulu? Kira-kira berapa nih sih ya? Dokter kalau makanya sih kayak masih 16 tahun. Wah, muda. Belum akil balik ya, Bo. Mohon ya. maaf, enggak baik. Kayaknya dokternya baru 21 tahun. Iya, 24 lah. Oh, 24. Oh, nggak beda jauh sama aku kok, Dok. Tenang aja. Pas deh pokoknya. Iya. Kok dokternya takut sama aku, guys. Jangan takut ya, Dok. Bercanda. Tapi kalau diseriusin ya nggak apa-apa. Dokter, aduh jadi panas, Dok. Aduh. Capek deh di sini. Jadi lama ya waktunya ya kalau sama dokter. Kalau Sisil gimana? Investasi apa aja yang Sisil udah lakuin, apa yang akan dilakuin? Udah lakuin, kayak investasi kecil-kecilan. Aku kan dulu JKT48, asik JKT48. Yang joget-joget, yang cuma tahu rantau kan, yang rame. Ya, jadi kalau aku sih kalau misalnya aku ikut JKT itu dari umur 13 tahun. Jadi dari aku umur 13 tahun, aku itu udah punya penghasilan sendiri dari JKT48. Dan yang paling penting kata orang tua aku itu, kalau kita dapat uang jangan langsung dihabisin, jadi dimasukinnya ke deposit. Jadi aku pasti sedikit apapun itu bakal aku tabung dan aku masukin deposit. Itu termasuk invest kan? Termasuk invest. Invest kecil ya kayaknya ya. Banget banget dari 13 tahun tuh berarti masih SMP lah ya. SMP kelas 2 saya udah joget-joget menghibur para pemirsa. Mungkin udah menghasilkan ya. Self funding lah ya. Iya, self funding kecil-kecilan ya, nggak apa-apa. Belajar dari kecil. Kalau dokter nih, pertama kali self funding apa yang udah dilakuin? Mungkin baru-baru ini lah ya. Apa? Kan kebetulan waktu kuliah ya mungkin sibuk lah kan, di kedokteran agak ketat waktunya dan mungkin nggak bisa ngambil pekerjaan. Ya adalah pemasukan kecil-kecilan dari media sosial, dari Instagram zaman sekarang. Endorse ya. Lumayan kecil-kecilan. Lumayan buat jajan kan, beli es lilin. Aduh, es lilin zaman kapan hidupnya? Aduh, parah banget. Oke, sekarang kita
bakal, kan kita udah ngobrol nih sebentar nih, opening, tapi kita ternyata udah dapat banyak pertanyaan ya dok. Sekarang kita bakal bacain pertanyaan. Pertanyaan pertama yang bakal aku baca dari @hyezk. Pertanyaannya adalah, plan yang bagus untuk kesehatan bagaimana kak? Plan yang bagus untuk kesehatan Udah gimana? sisir dulu deh, plan yang bagus. Kalau aku nih, plan yang Sisir. bagus buat kesehatan sih, sebenarnya aku orangnya nggak sehat-sehat banget ya, gampang sakit. Aku ini anaknya agak lemah. Makanya aku tuh agak bingung. Tapi setahu aku, plan yang buat kesehatan ya minimal kita harus jaga makan, jaga pola tidur. Pola tidur itu sangat ngefek ke kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita tidurnya berantakan nih, katanya kita bisa nimbulin stres. Tapi nggak tahu benar nggak sih? Kalau tidur Bisa ya? Iya, aku juga insomnia dong. Gimana dong? Mina boboin dong. Aduh. Iya, terus olahraga juga itu penting. Terus tambahin dikit, ada makan makanan yang sehat, Oh yang bergizi. iya, makan makanan bergizi itu contohnya apa aja dok? Yang paling penting. Sebenarnya komposisi karbo, protein, dan lemaknya itu harus seimbang. Ya banyak makan buah juga. Oh buah ya. Kurang-kurangin yang minyak-minyak. Tapi sebelum baca naskah, sayur. nggak suka Sayur sayur. penting ya. Penting sih, bisa mungkin buah ada yang disuka. Oh buah suka banget. Bisa diganti. Atau mungkin misalkan susah makan, bisa suplemen vitamin atau apa buat penambah vitamin. Tapi kalau suplemen diminum kebanyakan gitu nggak apa-apa. Nggak bagus. Sebenarnya nggak bagus. Yang penting sih konsumsi secara natural aja. Buah-buahan atau jus gitu. Oke. Oh iya, buat kalian ayo, buat yang di Instagram Berani Berencana, Instagramnya Sisil, nggak gitu Sil, sama Instagramnya Dokter Aiman, boleh langsung tanya ya. Tanya-tanya, komen aja, nggak apa-apa. Di tiga-tiganya bakal kita balas kok nanti kalau ada pertanyaan yang menarik. Oke, kalau gitu apalagi tadi kita lagi bahas soal kesehatan ya dok. Tadi kan udah dibahas sih bilang apa olahraga, terus tidur yang kurang cukup juga nggak bagus buat plan kesehatan ke depannya. Sebenarnya intinya lebih baik mencegah daripada mengobati lah. Iya ya, kalau udah mengobati tuh uang juga Uang juga balik lagi. Kita nggak bisa invest, uangnya kepake buat berobat. Iya juga ya dok. Makanya kan sebenarnya pasti berencana Scott, apalagi anak zaman sekarang kan ada media sosial, ada HP, ada sumber informasi. Nah kita bisa tahu cara hidup sehat gimana untuk melakukan pencegahan biar nggak sampai berakibat fatal ke depannya. Iya betul banget. Penting banget ya ternyata self funding ini Itu penting banget. luas banget ya ruang lingkupnya. Oh ya, sebelum lanjut ke topik berikutnya, aku mau ngasih tahu nih kalau Berani Berencana ini punya banyak sosial media, yaitu ada di Instagram, ada di Facebook, di Line App, juga ada di YouTube, dan juga ada di websitenya yaitu www.beraniberencana.com, dan itu semuanya namanya semua ya Berani Berencana, sama semuanya. Dan juga ada di WhatsApp-nya, jadi buat kalian yang bisa mau konsul nih, boleh banget langsung ke WhatsApp-nya. Oke, sekarang kita masuk ke topik kedua, boleh dok? Boleh lanjut. Boleh lanjut. Sepertinya kayak udah kita bahas sebelumnya nih, self funding itu artinya juga berinvestasi kan. Apa sih relasinya? Nah, relasinya itu buat yang belum tahu adalah membuat kita melakukan hal-hal baik yang dari sekarang untuk ke masa yang akan datang. Nah, seperti kata pepatah, apa yang ditanam dan itu yang kita raih. Nah, sebelum aku kasih tips supaya self fundingnya berhasil, kita tuh harus punya target atau cita-cita dok. Setiap orang pasti punya lah ya cita-cita. Dari kecil pun kita udah punya nggak sih? Harus punya. Dokter lu kecil pengen jadi apa? Jujur gak ada kepikiran jadi dokter awalnya. Terus pengennya apa? Dulu pengen sempat jadi chef atau di bidang gizi juga. Berarti harusnya aku waktu kecil tuh pengennya jadi apa gitu ya. Aku waktu kecil pengen jadi dokter, gak kesampean dok. Gak apa-apa, semua cita-cita itu baik, cita-cita yang baik. Akhirnya aku patah semangat kan gak jadi dokter, jadi cita-citaku ya pemadam kebakaran dulu tempat. Gara-gara aku ngeliat kayak keren banget, ya ampun nyelamatin nyawa orang itu keren gak sih. Terus sekarang ngambilnya dihukum deh. Bagus juga itu. Keren dong, membela hak asasi manusia. Oh iya, sekarang kalau mau ngomongin cita-cita nih, kalau kita punya cita-cita, kita tuh pasti logikanya kita pasti bakal lebih semangat buat menggapai cita-cita tersebut ya sih. Misalnya deh, hal simple, cewek biasanya ngerasa, aduh aku berat badannya naik nih, gendut. Pasti targetnya adalah nurunin berat badan, pasti. Nah, tapi dengan cara apa
Dengan cara kita tuh jangan kebanyakan jajan gorengan. Kenapa jangan kebanyakan jajan gorengan? Yang pertama, itu bakal membuat kesehatan kita turun. Terus yang kedua juga itu ngabis-ngabisin uang nggak sih? Kayak ngabis-ngabisin uang, jajan gorengan yang nggak sehat. Bisa makanan rumah lah ya, lebih Bisa sehat. makanan Lebih mama menghemat itu lebih juga. sehat guys, makanan buatan mama. Mending duitnya dibeliin apa, buah-buahan, sayur-sayuran, biar kita lebih sehat. Dokter lihat kamera dong, di-wing dong itunya. Dokter bisa nge-wing itu dok? Ih dokternya pemalu, kecil. Kenapa kita itu harus beli buah-buahan dok? Kenapa? Sebenarnya buah-buahan aja sih, maksudnya banyak hal lain ya. Yang Buah-buahan bisa penting, kita- sayur-sayuran atau jus-jus. Lebih komposisi makanan harus seimbang, protein. Kayak misalkan telur juga bagus banget. Telur. Itu buat masa pertumbuhan, ya. Telur itu bagus. Bagus buat masa pertumbuhan. Kuningnya itu bukannya kolesterol ya? Nah, orang suka salah soal kolesterol. Kenapa? Nah, padahal tubuh kita juga butuh kolesterol. Kan hormon-hormon itu juga dibuatnya dari kolesterol bahan dasarnya. Mungkin orang juga kurang tahu soal itu. Berarti kuning telur itu penting. Penting, tapi nggak boleh kebanyakan juga. Oh, kalau kebanyakan juga nanti over ya kolesterol. Secukupnya. Berarti setelah dipilah-pilah, asik dipilah-pilah, berarti badan kita itu mending beli makanan-makanan yang banyak Bergizi, nutrisi, banyak bergizi, betul. Soalnya apa, nutrisi dan gizi itu juga nanti efeknya bagus buat kesehatan kita juga. Pastinya. Jatuhnya kayak investasi kesehatan. Investasi kesehatan. Investasi kesehatan, bridging yang baik. Nah, selain itu juga kita tuh juga bisa bawa bekal dari rumah nggak sih? Nah, iya. Bekal buatan mama. Dan itu pasti paling enak kalau buat Paling orang tua, enak. ya. Kalau dokter nih, mamanya sukanya buat apa sih? Biar aku bisa masakin mamanya. Oh, kebetulan sih mama itu wanita karir, kadang Iya. suka masak, malah kadang lebih sering aku masak dibanding mama. Wah, dokter berarti bisa masakin apa dok? Soalnya dulu suka masak. Oh, suka masak. Oh, suka masak. Dulu suka Oh, masak. dulu. Sekarang mungkin agak sibuk lah ya. Aku pernah masak nasi dok, tapi sampai Ah, nggak ngerti apa itu? ujungnya gosong. Gosong lah ya. Iya, kayaknya kepanasan deh intinya. Rice cookernya. Minta mama aja kalau gitu. Minta mama, enggak aku mau minta dokter aja deh. Oke, pokoknya buat kalian kalau misalnya pengen lebih hemat itu atau pengen lebih sehat itu kalian bisa bawa makanan dari rumah. Jangan pernah malu guys bawa bekal dari rumah. Karena apa? Karena lebih sehat, higienis dan juga lebih hemat jatuhnya, ya nggak sih? Dan ujung uangnya bisa disimpan buat Betul. investasi. Sisa uang itu bisa kita tabung, tapi jangan terlalu pelit. Jangan makan nasi pakai garam, tolong. Betul ya dok ya? Tetap harus bergizi juga lah ya, jangan makan nasi Bergizi garam itu juga. penting. Iya betul banget. Oh ya dok, sekarang aku mau ini nih. Aku kan mengundang dokter, asik aku yang ngundang gak tuh. Dokter tuh ada di sini tuh biar bisa kasih kita tips nih, bisa kasih tips ke berencana squat soalnya gimana sih cara ngelakuin self funding yang bener, yang berhasil tuh gimana. Kita butuh tips nih dok, rencanakan. Karena aku di bidang kesehatan lah ya, aku kasih tips di investasi kesehatan. Boleh banget. Pertama, investasi pertama itu yang penting adalah gaya hidup, pola hidup. Nah mungkin orang sering gaya hidup sehat lah atau yang lain, tapi masalahnya orang ini kurang niatnya untuk melakukan itu. Padahal hal pertama untuk mengubah gaya hidup yang kurang baik menjadi baik itu dari niatnya itu sendiri. Niatnya tuh harus kuat dulu, ada kemauan untuk melakukan itu untuk mengubah jadi gaya hidup lebih sehat. Nah selanjutnya baru hal-hal kalau niatnya udah kuat, kayak contoh rutin berolahraga. Mungkin yang tadinya kurang olahraga nih, yang cuman sekolah, duduk, pulang, tidur, makan. Ya olahraga kecil lah, misalkan jalan sore atau berenang, atau ikut hobi temennya diajak futsal ya ikut futsal atau lainnya. Oh iya, futsal itu juga hobi ya, hobi juga yang sehat. dan hobi yang sehat. Betul. Banyak lainnya. Terus konsumsi makanan bergizi dan bervitamin yang tadi udah aku bilang. Komposisinya tuh harus tepat, terus makannya itu juga cukup sesuai kebutuhan, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan. Iya, betul. Soalnya nggak bagus juga ya. Apalagi remaja itu kan masih masa pertumbuhan. Nah kalau bisa makanannya bergizi dan sehat dan bervitamin, ya kurang-kurangin lah goreng-gorengan, junk foodnya. Kalau bisa minta makanan rumah lebih sehat kan, tanpa bahan pengawet, MSG-nya juga lebih sedikit Dikit lah. ya. Terus juga hindari rokok dan alkohol. Ya kita tahu rokok dan alkohol kan bahaya bagi kesehatan. Betul banget. Sebelumnya dokter maaf yang merokok nggak? Sama sekali nggak mau. Cowok idaman guys. Cowok idaman banget dokter.
orang salah tuh merokok itu awal salah tuh mencoba. Kan kita tahu rokok tuh buat ketagihan kan ya. Iya. Rencana Scott tahu rokok tuh buat ketagihan. Ya kalau lebih baik jangan dicoba sebelum kita ketagihan sama si rokok tersebut. Iya, iya. Nah, terus investasi selanjutnya ini nggak kalah penting tapi sering dilupakan sama orang. Mungkin Sisil juga sering kan medical check up secara umum. Oh iya, Sering iya kan dong kayak setahun sekali atau Betul setahun dua banget. kali. Tapi pernah nggak sih cek kesehatan reproduksinya khusus nih? Sisil pernah nggak? karena sih sekali Pernah sekali. sekali Tapi orang kan jarang melakukan itu. Iya. Bukan hal yang familiar dilakukan. Padahal cek kesehatan reproduksi itu juga penting loh bagi kesehatan secara menyeluruh. Nah, misalkan tubuh kita sehat, kesehatan reproduksi juga kita sehat, kita jadi lebih pede, lebih semangat melakukan aktivitas sehari-hari kan. Iya betul. Kan nggak ada gangguan, kita jadi lebih semangat, lebih pede, lebih nyaman lah melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, misalkan kita pede, semangat, jadi lebih gampang untuk menggapai cita-cita tadi yang Sisil bisa sampai. Jadi ya, Jadi masa depannya cerah lah ya. ya ampun secerah muka dokter. Ini Iya. bisa aja Sisil. Oh iya kan tadi kan dokter nih mengubah gaya hidup dan lain-lain. Aku juga mau kasih contoh nih, misalnya kita harus pintar mengutamakan kebutuhan. Balik lagi yang tadi mana prioritasnya nggak sih? Iya, jadi kita harus tahu mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Betul banget. Keinginan itu contohnya kayak belanja baju, belanja makeup kalau untuk cewek, kalau untuk cowok beli game online, game online, beli skin game, aduh. Terus untuk di bidang kesehatan dan mengubah gaya hidup. Nah, kayak contoh, dulu aku pernah 93 kilo. Hah? Iya. Sekarang berapa? Pernah obesitas dulu. Sekarang berapa? Sekarang ya mau 68 lah ya. Oh my Dulu god, 90 kilo dok. Dulu pernah 90 Oh, bisa, dok? pas masih S. Ya karena makan itu nggak dijaga, terus juga jarang berolahraga juga yang kayak tadi dijelasin. Nah, yang kita tahu obesitas, terus jarang olahraga, itu kan juga faktor resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit ya kayak jantung, stroke. Nanti efeknya bukan setahun 2 tahun, efeknya bisa 10 Jangka tahun, panjang, 20 ya. tahun ke depan. Nah, misalkan kita dari remaja ini sudah menjaga kesehatan, sudah berolahraga teratur, makan makanan bergizi, pola hidup dijaga. Terus juga baik untuk kita kan kita jadi enak lakukan aktivitas. Dulu waktu kayak berat badan bertambah kan jadi gak baik buat kesehatan juga, kita juga susah. merasa lebih capek. Iya, beraktivitas juga jadi susah kan? Itu juga susah beraktivitas. Nah, sebenarnya yang penting tuh sehat, nggak ada salahnya misalkan berat badan berlebih, yang penting sehat, bisa melakukan aktivitas juga, berpikir positif juga, karena efeknya buat jangka panjang. Iya. Misalkan kita sakit ke depannya pas udah tua kan ujung-ujungnya kan keluarin biaya yang banyak juga kan. Nah, misalkan kita sehat dari muda, terus pas tuanya juga masih sehat, itu sebagai bentuk investasi, mengurangi biaya pengobatan dan lainnya. Begitu. Dokter ini pengalaman hidupnya banyak ya. Pengalaman hidup. Iya. Pribadi lah ya. Iya. Oke, kalau gitu kan dokter udah selesai nih cerita pengalaman hidupnya para. Iya. Nanti semuanya udah dengar nih, wah dokter ternyata sebelum menjadi ganteng ini pernah imut. Sebelum ganteng jadi imut dulu ya, geng. Oke, kalau gitu sekarang udah banyak banget pertanyaan, ada puluhan juta ya kak? Asik, lumayan. Iya, ada puluhan juta pertanyaan yang masuk, tapi kita pusing guys, vertigo udah milih pertanyaannya. Sekarang kita bakal bacain pertanyaan yang kedua dari @harrychess, HERICEZH. Pertanyaannya adalah, kalau kita investasi gaya hidup sehat, namun mengorbankan pendapatan, apakah sepadan dok? Nah, investasi gaya hidup sehat yang mungkin nih orang dalam pikirannya makanannya kan harus milih makanan yang mahal, ya kayak kan? salmon, Kayak ikannya salmon, nggak boleh dan lele lain. ya. Sebetulnya untuk gaya hidup sehat ini nggak harus makanan-makanan yang mahal. Kayak contoh sayur-sayuran, buah-buahan kan sebetulnya nggak perlu beli di tempat-tempat yang mahal kan. Misalkan nitip orang tua, nih mah beliin mau makan sayur ini di pasar kan jauh lebih murah. Iya. Bisa Terus juga maling di pot tetangga. Nggak maling Enggak, juga ya, nggak bercanda boleh ya itu guys. dosa ya. Terus juga apa namanya, kayak telur kan juga murah kan dibanding kita beli salmon atau ikan. Ya, pokoknya sesuai kemampuan kita lah, jangan berlebihan. Nah, misalkan ditanya sepadan atau enggak, tergantung. Tergantung. Misalkan pola hidup kita terus mengeluarkan biaya yang benar-benar
mengganggu kita, terus kitanya jadi stres kan gak baik juga buat kesehatan. Nah sebetulnya gaya hidup sehat ini juga invest buat kedepannya yang tadi aku udah bilang. Nah misalkan kita sehat mengurangi biaya rumah sakit dan lainnya. Betul. Oh iya, membuat makanan sehat juga sebenarnya kalau mau yang murah tahu tempe juga sehat. Tahu tempe juga sehat. Iya, enak banget tuh tahu tempe. Kol goreng, aduh kol goreng kayak pecel lele. Iya, itu juga sehat. Kalau kol goreng sebenarnya kurang baik ya. Lebih baik yang makanan-makanan yang fresh kalau buah-buahan dan sayur. Iya. Kalau tumis-tumisan masih oke. Masih oke ya. Kangkung tumis berarti guys. Rekomend sayur-sayuran murah kok. Sayuran. Telur suka banget. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke topik selanjutnya. Self funding dan kesehatan reproduksi. Wah, ini udah mulai dalam ya di percakapannya nih. Aku sekarang mau ini dulu deh. Kalian tahu nggak sih apa hubungannya self funding sama kesehatan reproduksi itu apa? Dokter tahu nggak? Kan kayaknya nggak nyambung banget ya self funding dan kesehatan reproduksi. Iya, aku juga kurang. Self funding yang tadi bilangnya kan investasi itu mikirnya lebih ke keuangan. Terus apa sih hubungannya sama kesehatan yang khususnya kesehatan reproduksi ini? Iya, jadi nih Kayak sebelumnya sebelum dibahas nih, kan, aku pengen pasti kan aku aja bingung nih, pasti para yang nonton juga nih viewersnya juga pasti pada bingung kan apa sih hubungannya self funding sama kesehatan reproduksi. Nah sekarang sebelum kita bahas nih, mumpung kita belum bahas, baru mau bahas, kalian boleh banget langsung tanya apa hubungan self funding dan kesehatan reproduksi, karena ini agak membingungkan ya, kontroversi nih kalimatnya nih. Dan tadi aku juga kan upload di media sosial, aku juga banyak nanya, ini apa sih self funding, terus investasi sama kesehatan reproduksi, ini apa sih hubungannya? Nah sebelum kita masuk hubungannya self funding dan kesehatan reproduksi, kita harus tahu dulu kesehatan reproduksi ini apa sih? Kita harus tahu kesehatan reproduksi apa. Pokoknya kesehatan reproduksi ini segala sesuatu, yaitu sistem, fungsi, dan proses si organ reproduksi itu tersendiri, sehat secara sosial maupun biologis. Nah, misalkan kesehatan reproduksi kita terganggu, mungkin orang tuh suka anggap enteng kesehatan reproduksi, lebih mikirnya kesehatan secara umum kayak misalkan flu dan mungkin lebih berasa dan lebih terlihat. Padahal kesehatan reproduksi ini udah penting banget. Misalkan terjadi gangguan di kesehatan reproduksi kita, itu pasti yang terganggu seluruh tubuh kan, yang nggak enak seluruh tubuh. Soalnya bagian dalam tubuh. Karena bagian dari tubuh juga pasti nggak enak secara menyeluruh. Nah, efeknya nih misalkan kesehatan reproduksi kita terganggu. Contohnya penyakit infeksi menular seksual ada banyak banget. Yang sering kita dengar ada gonore, ada sifilis, atau orang pada umumnya bilang raja singa. Raja singa. Orang zaman dulu bilangnya raja singa. Oh, aku nggak tahu. Ada banyak banget penyakit menular seksual. Terus ada juga penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Contohnya HIV. Terus ada juga kanker serviks, itu resiko pokoknya ada hubungannya dengan hubungan seksual. Terus meningkatkan resiko juga kanker serviks. Mungkin penyakit-penyakit itu kayak serem banget kan ya. Kan nggak mungkin lah ya kita mau yang jangan sampai terkena penyakit yang tadi ya. Amit-amit ya. Amit-amit lah ya, jangan sampai. Makanya sejak dini tuh penting banget berencana Scott untuk tahu pendidikan seks, terus bagaimana hubungan yang sehat antar pasangan, terus mengetahui alat-alat kontrasepsi itu apa, KB, sebelum dia nggak kaget sebelum ke masa pernikahan atau masa tua. Jadi kita harus tahu sejak dini dulu, sejak masa remaja, pendidikan soal seks dan lain-lain. Betul banget. Jadi buat kalian yang misalnya dikasih tahu pendidikan tentang seks tuh jangan pernah mikir jorok, nggak suka, itu nggak jorok, itu penting itu buat penting kita. Banget. Soalnya itu pendidikan juga ya, kalau itu kita pendidikan buka tentang itu, jadi kita mengabaikan kayak nggak bakal ada apa-apa gitu. Contohnya di negara maju banyak yang dari sejak dini itu diajarkan mengenai pendidikan seks, kayak mana bagian-bagian yang boleh disentuh, mana bagian-bagian yang nggak boleh disentuh di negara-negara maju ini. Nah, sebaiknya di Indonesia harus sudah diajarkan sejak dini, karena itu penting banget untuk masa depan. Dia masa depannya juga lebih baik juga kan ya. Terus sekarang kita bahas soal hubungan self funding dan kesehatan reproduksi. Tapi sebelumnya kita promosi dulu sosial media guys. Ini penting banget nih Berencana Squad. Buat kalian yang belum tahu Berani Berencana ini sosial medianya ada di mana aja sih?
Jadi Berani Berencana ini sosial medianya tuh ada di Instagram, ada di Facebook juga, ada di Line, ada di WhatsApp, ada di YouTube, dan juga ada websitenya di www.beraniberencana.com. Hampir di semua media sosial ada Berani Betul Berencana, banget. jadi harus cek lah ya. Iya, oh iya tadi kan kita udah bacain 2 pertanyaan nih Dok. Buat yang belum dibacain, nih jangan sedih. Nanti di akhir, dan ini juga masih ada 3 pertanyaan lagi yang bakal kita bacain. Tapi nanti di akhir kita bakal ada mini quiz lagi, dan yang sedih lagi pemirsa. Asik pemirsa. Kayak silet lama-lama. Jangan sedih, kita bakal ada hadiah jutaan rupiah. Lumayan banget itu ya. Lumayan, balik lagi buat beli es lilin. Iya, lumayan banget Dok. Aduh, parah deh. Dokter tadi mau ngomong apa Dok? Nah kita lanjutin lagi nih soal tadi bahas soal si kesehatan reproduksinya. Nah sekarang yang ditunggu-tunggu self funding dan kesehatan Oh reproduksi. ini nih yang saya penasaran yang, nih. yang kita semua bingung. Apa hubungannya? Sebetulnya kalau dipikir secara logika ini simpel. Nah kan tadi kita setuju lah ya kesehatan itu sebuah bentuk investasi. Setuju banget. Nah khususnya kesehatan reproduksi ini investasi yang paling dasar buat kita lah. Karena kesehatan tuh berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Betul. Ya kan? Nah, coba deh kamu bayangin dan berencana squad bayangin. Misalkan kesehatan reproduksi kita terganggu, kita nggak bisa ngelakuin aktivitas, nggak bisa hangout sama teman-teman, terus mau sekolah juga nggak bisa karena nggak nyaman dan terganggu, ya. terus nggak bisa latihan fisik. Nah, misalkan ada lagi sekolah atau ada pekerjaan juga nggak bisa melakukan pekerjaan, yang ujung-ujungnya nggak ada pemasukan, Betul. efeknya jangka banget. Jangka panjang efeknya. Jangka panjang banget. Makanya itu penting banget kesehatan reproduksi, investasi kesehatan reproduksi ini. Nah, makanya harus ada informasi-informasi buat berencana Scott ini soal kesehatan reproduksi yang benar. Nah, mungkin di media sosial atau di internet itu banyak informasi soal kesehatan reproduksi. Tapi kita harus telah juga mana yang benar, mana yang salah. Ini mau kasih contoh beberapa investasi di bidang kesehatan reproduksi. Boleh banget, aku pengen tahu itu. Pengen tahu ini untuk laki-laki lah ya. Laki-laki boleh. Untuk laki-lakinya, contohnya rajin ganti daleman minimal 2 kali sehari. Kenapa? Kenapa sih harus ganti daleman tuh sering? Kan laki-laki sebenarnya nggak laki-laki perempuan, tapi yang kita tahu kan laki-laki lebih sering aktivitas, berolahraga, futsal, lebih aktif lah dibanding perempuan. Nah, maaf daerah lipatan-lipatan kan pasti lembab dan kurang bersih lah ya. Nah itu tempat yang baik untuk tumbuhnya kuman dan jamur. Makanya harus sering-sering dibersihkan dan ganti pedalaman lebih sering. Terus saat buang air kecil, ini saya pakai bahasa medis, bukan bermaksud jorok lah ya. Saat buang air kecil, penis lebih baik dibersihkan dengan air hangat. Sebetulnya nggak harus air hangat, tapi harus bersih. Nah itu lebih penting. Oh kalau hangat itu katanya mematikan kuman ya? Iya nggak sih? Pada suhu tertentu ada beberapa kuman yang bisa mati di misalkan beda-beda lah tiap kuman ada yang tahan panas atau enggak. Tapi yang penting itu harus bersih. Terus jangan lupa cuci tangan juga setelah buang air kecil. Nah mungkin ini banyak yang lupa soal cuci tangan. Terus selanjutnya harus cek kesehatan reproduksi. Nah ini penting banget yang tadi udah disampaikan. Cek kesehatan reproduksi ini bentuk investasi juga kan jangka panjang. Yang tadi pada ujungnya mempengaruhi finansial juga, yang nggak bisa kerja, nggak bisa hangout sama temen dan lainnya. Coba nih Sisil tahu nggak contoh investasi kesehatan untuk perempuan? Menurut Sisil apa nih? Yang aku tahu nih, kita itu membersihkan vagina untuk perempuan, membersihkan vagina yang benar itu kalau habis buang air kecil atau air besar itu dari depan ke belakang, bener nggak Dok? Benar banget. Itu kan, tapi gunanya buat apa sih? Nah ya itu banyak yang tahu, mungkin banyak yang pernah dengar harus depan ke belakang. Kenapa sih harus Kan depan agak ke belakang? susah, Nggak ya? boleh sebaliknya. Nah kalau dari segi anatomis dari organnya itu, kenapa harus depan ke belakang? Nah misalkan dari arah sebaliknya kita melakukannya, kuman-kuman yang dari bawah ke atas akan menyebar ke atas. Secara logikain coba kita. Tapi Ya, kalau misalnya kenapa kalau dari depan ke belakang, berarti dari kuman yang dari depan ke belakang tuh? Itu nggak masalah? di belakang kan hanya kulit aja. Kulit aja, kirain sama-sama ada kuman depan Kan belakang. depan belakang ada kuman, tapi kan di atas itu ada organ-organ lain kan. Membuang. Jadi menyebarkan ke organ-organ lainnya. Jadi bisa infeksi lagi pada ujungnya. Bahaya banget. Bahaya banget. Iya. Terus ini juga sama cowok kan ganti pakaian dalam, cewek juga penting ganti Itu pakaian penting banget dalam. sama Aku tahu cewek. itu.
minimal 2 kali sehari, tapi kalau aku pribadi sih kayak 10 kali sehari. Wah, banyak banget. Waduh, capek banget ya, keringetannya banyak banget. Aduh. Banyak banget tuh. Terus kalau bisa katanya dalamannya itu bahannya itu katun supaya katanya sih nggak gampang terkena iritasi. Betul Jadi, banget. emang efeknya apa sih? Bahannya nyerap Nah, apa misalkan enggak? bahan yang enggak, ya pertama nyerap atau enggak. Yang tadi bilang, misalkan tempat area misfi itu lembab atau Iya. pada laki-laki juga lembab. Itu kan jadi tempat kami membiarkan jamur yang baik atau bakteri atau kuman-kuman lainnya. Terus juga misalkan bahan yang nggak nyaman atau yang keras atau katun kan membuat itu kan jadi terjadi gesekan yang ujung-ujungnya infeksi, iritasi. Nah, Iya. iritasi berarti ada luka terbuka kan. Iya. Nah, karena ada luka terbuka jadi kuman gampang masuk yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan infeksi tadi. Gitu. Bahaya ya. Terus Bahaya. juga penting nih kan, wanita cewek itu kan ada haid, dapat nih halangan. Itu penting banget buat ganti pembalut minimal 3 kali sehari. Atau kalau bisa nih 5 kali sehari lebih Kalau bagus banyak ya dok lebih. ya. Kalau misalkan ya kita tahu lah, perempuan tahu lah seberapa sering dan seberapa banyak frekuensinya. Jadi kalau bisa sering-sering ganti, kalau merasa perlu diganti jangan ditahan-tahan. Pokoknya jangan malas lah ganti pembalut itu. Betul, soalnya nggak susah kok. Tetap cek kesehatan reproduksi. Iya, betul banget. Oh iya nih, dok, aku mau tanya nih, kalau self funding itu yang perlu dilakuin buat kesehatan reproduksi apa aja sih? Kayak tadi contohnya self funding itu kan bentuk investasi kesehatan kan. Yang tadi dijelasin, misalkan kita melakukan tips-tips yang tadi menjaga kebersihan, hygiene-nya, cek reproduksinya. Nah, itu sebagai bentuk investasi juga. Misalkan kita kesehatan reproduksi kita sehat, berarti kita gampang melakukan aktivitas kan. Betul banget. Terus bisa hangout sama teman, bisa bersosialisasi, kerjaan jadi happy, Iya. masukan bisa bertambah, itu efek jangka panjangnya. Nah, kan tadi udah bahas dikit yang lebih ke kesehatan reproduksinya. Betul. Terus kan kita bahas soal gaya hidup, tadi udah sempat dibahas kan soal Iya, gaya hidup yang olahraga. dan gaya hidup ini apa sih hubungannya, kenapa sih gaya hidup dan kesehatan reproduksi ini? Nah, contoh rutin berolahraga. Nah, saat kita berolahraga berarti metabolisme kita menjadi lebih baik kan. Betul. Nah, metabolisme ini kan secara menyeluruh seluruh tubuh ya, pada akhirnya pasti akan berhubungan dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, makanya saat badan kita sehat, kesehatan reproduksi kita juga menjadi lebih terawat. Iya. Terus selanjutnya banyak minum air putih. Air putih. Itu penting banget. Kan air putih murah kan ya, Murah banget dok. Di sungai juga ada air putih. tapi di sungai tapi nggak bersih. Oh nggak bersih, iya dok. Maaf nggak apa hilang. Kan murah dibanding minuman bersoda atau alkohol. Emang sih saya suka di sungai minumnya Oh, enggak dong, itu enggak bercanda. bercanda ya sih. Terus selanjutnya nyemil buah. Nyemil buah, iya. Kan lebih sekarang kan gorengan kelihatannya sih enak Segar ya ya. gorengan. Lalu suka cimol dan Waduh, suka banget. gorengan ya. Nah, tapi kan kayak gorengan gitu kan minyaknya banyak. Bahaya. Dan belum tentu minyaknya bersih. Belum tentu bersih. Terus kita juga nggak tahu yang buatnya gimana. Apakah yang buat tangannya bersih atau enggak? Itu yang suka aku pikirkan, apakah dia menggaruk-garuk sesuatu sebelum membentuk olahan. Nah, Iya. kan lebih baik makan buah yang minta orang tua beli buah di pasar, kita bersihin, Betul. kita potong, itu kan jauh lebih gampang kan buatnya Iya, kan sih. betul banget. Paling cuma 5 menit lah ya kita bawa dari rumah, terus nyemil buah jauh lebih sehat, terus menghemat juga. Pada akhirnya bentuk investasi juga. Betul banget nih, kan kita udah ngobrol-ngobrol nih apa hubungannya self funding sama kesehatan reproduksi. Pasti kalian ada lah yang masih bingung-bingung, atau yang udah nggak bingung nggak apa-apa nanya juga. Kita buka pertanyaan guys. Jadi pokoknya yang pertanyaan yang kayak menarik nih, yang pertanyaan yang ternyata cerdas, asik. Bakal kita ceritain nggak tuh? Bakal kita bacain di sini dan kita kasih solusinya. Kita kayak Mama Dede deh. Kalian boleh curhat, kita kasih solusi. Oke. Ya. Mama Sisil. ya. Mama Sisil, oke, Mama Sisil nggak ada cocok-cocoknya. Terus selanjutnya yang kan tadi udah nyemil buah, yang makan makanan bergizi. Terus cek kesehatan reproduksi ini penting banget. Kesehatan reproduksi minimal berapa kali sih dok biasanya? Normalnya deh. Minimalnya setahun sekali lah, Setahun sekali. minimalnya. Terus juga sisihkanlah uang jajan kita, kan pasti dikasih uang jajan lah sama orang tua untuk cek kesehatan reproduksi. Ya kan bentuk investasi jangka panjang juga kan kesehatan reproduksi Betul tadi. banget. Pokoknya intinya jika kita menjaga kesehatan reproduksi kita, itu kan bentuk investasi. Bentuk investasi berarti perencanaan hidup kita kan. Iya. Nah, saat perencanaan hidup kita itu tertata, lancar dan lainnya, lebih mudah menggapai cita-cita.
Betul. Ya enggak sih, misalnya rencana hidup lancar, Betul. berarti menggapai cita-cita juga lancar kan? Betul banget. Jadi kita tuh lebih kayak gak ada yang menghambat. Gak ada yang menghambat, makanya harus punya planning dalam hidup. Iya, betul sekali dokter. Ngomong-ngomong soal perencanaan hidup nih, pasti semua punya cita-cita. Pasti Sisil punya cita-cita kan? Punya. Sisil apa nih? Waktu kecil aku cita-cita pengennya jadi dokter, terus aku sadar IQ aku rendah, jadi aku pengen jadi pemadam kebakaran. Sekarang apa cita-cita Oh, Sisil? sekarang aku pengen jadi lawyer. Pengen jadi amin, semoga Amin. cepatnya ya. Doakan aku selevel sama Hotman Paris. Amin. Hot Sisil. Hot Sisil aku ganti namanya. Terus kayaknya ada yang nanya tuh. Ada yang nanya. Banyak nih Maaf ya pertanyaannya. guys, ada puluhan juta pertanyaan yang belum kita bacain. Jangan anarkis, tenang, semuanya bakal kita bacain. Ini ada pertanyaan dari @eriko_guterres. Luar banget namanya. Pertanyaannya, cara agar bisa menjalankan hidup sehat agar seimbang dengan pendapatan kita sehingga kita bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan kita, dong. Cara menjalankan hidup sehat agar seimbang dengan pendapatan kita sehingga kita bisa memenuhi keinginan kehidupan. Aduh, nggak masuk di otak dong pertanyaannya. Aku agak susah dong mencernanya, tolong aku. Jadi mungkin maksudnya menjaga kesehatan itu ya tadi untuk investasi, untuk masalah mungkin itu hubungannya untuk ke keuangan juga kan Naya. Iya. Nah misalkan investasi kesehatan tadi uangnya lebih bisa banyak save dan untuk bisa ditabung kan. Jadi kita bisa mau keinginan kita mungkin dari hasil save yang investasi keuangan tadi kita bisa alokasikan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat. Ngerti. Mungkin maksudnya itu Gitu. betul. Jadi maksudnya dia masih bisa nggak sih digunain uangnya meskipun dia investasi gitu. makanya kayak investasi kesehatan itu penting, jadi uangnya bisa dipakai buat yang lain. Mungkin pengen beli apa ditabung, misalkan makanan-makanan kurang sehat ditabung buat beli make up, mungkin sekalian pengen ada contoh yang lain. Ada pertanyaan lagi dong? Waduh, banyak banget, sampai pusing kepalanya. Sekarang ada pertanyaan keempat nih, keempat ya ini ya? 40, Ini kesekian bercanda, ya. keempat guys. Iya, @jihara_dra_. Pertanyaannya, apakah investasi kesehatan hanya bisa dilakukan jika kita memiliki banyak uang? Nah itu Salah, salah banget, guys. salah banget. Itu malah loh kebalikannya, misalkan kita melakukan investasi kesehatan, kita lebih bisa save money. Betul, Ya makanya kan? tadi kata dokter lebih baik mencegah daripada Daripada mengobati. mengobati. Malah misalkan kita investasi kesehatan, pendapatan kita secara nggak langsung juga lebih naik. Bisa Betul. kita alokasikan untuk investasi yang lain. Betul banget, jadi kita nggak buang-buang uang untuk berobat, makanya kita harus jaga kesehatan dulu. Betul banget sih. Aduh dokter, aku jadi pinter nih duduk sama dokter nih, tolong. Udah pintar lah sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah 4 pertanyaan, sisa 1 lagi nih pertanyaan buat kalian nih. Ayo tanya terus, tanya terus, terusnya. Sisa 1 lagi. Wah apa ini? Wah, apa ya? Dulu kita dapat surat. Apa tuh Sil? Oh yang ini ya, yang 5. Kita dapat pertanyaan dari Septina Yosi. Boleh dokter mau bacain biar seneng nih orangnya, biar Oke. baca jawaban ganteng. Ih dokter malu. Dokter menghadap ke sini dokter Oke, sambil baik. ini. Sambil baca lah ya. Ini selamat malam Edwin Berencana dan Sisil dan Dr. Aiman. Sebaiknya saat kita hendak melakukan investasi, hal apa yang kita persiapkan terlebih dahulu? Dan kalau untuk remaja, investasi jenis apa yang sebaiknya kita ambil dengan tingkat resiko yang kecil? Terus bagaimana cara kita mengembangkan investasi tersebut? Dan yang terakhir, investasi untuk organ reproduksi ada nggak sih dok? Kalau ada, bagaimana dan seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih dan sukses Berat selalu. pertanyaannya dok. Jawabannya sih investasi resiko kecil gimana sih? Aduh dokter Kan tahu. udah kerja dari muda kan, dari Iya, 13 betul tahun banget. kan, berarti udah mulai investasi lebih lama lah dari saya. Iya, balik lagi ke tadi saya ceritain investasi kecil saya menabung-nabung dari kecil. Iya. Deposito tadi ya, Sil? Deposito saya masukin ke deposito, alhamdulillah sekarang deposito sisa dikit. Iya, dipakai buat beli makeup, salah saya. Tapi mulai sekarang nih saya udah mulai cerah nih otaknya nih, berarti mulai dari sekarang saya harus tahu mana yang penting sama yang enggak, kebutuhan dan keinginan. Ya mungkin investasi resiko kecil, misalnya kita masih remaja nih, masih pemasukan dari orang tua, Betul. uang jajan dari orang tua. Nah,
misalkan kita nggak tahu mau investasi, ini menurut saya Iya, bukan di betul. bidangnya sih. Nggak apa-apa dong, apa ini juga bukan bidang saya. Misalkan kita nggak tahu uangnya digunakan untuk apa, lebih baik ditabung terlebih dahulu. Oke. Oh, misalnya kita dapat uang misalnya 100.000. 100.000. Terus kita hari ini kepake cuma 70.000, 30.000 kita simpan aja. Simpan dulu, ditabung dulu aja, atau bisa di bank buat deposito atau lainnya. Nah nanti bisa dia konsultasi ke orang yang lebih ahli nih, kira-kira tabungannya udah terkumpul, kira-kira nih investasi apa nih yang bisa digunakan dengan umur masih muda, masih remaja. Oh iya. Terus pertanyaannya nih, investasi untuk organ reproduksi kira-kira ada nggak sih? Oh iya dok. Yang tadi kita udah bilang, kita bahas tadi itu investasi organ reproduksi itu yang kayak tadi menjaga kebersihan, hygiene, dan cek kesehatan reproduksi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Iya betul banget. Ternyata banyak ya, ini aku kira tuh kayak kok nggak nyambung, ternyata nyambung banget setelah di kan? Iya. telaah kita telusuri termasuk ke dalam, nyambung banget dok, parah deh dok. Oh ya, ini udah 5 pertanyaan yang kita bacain. Buat kalian yang belum dibacain pertanyaannya, jangan sedih. Kalian harus nonton nih live sampai terakhir. Soalnya nanti di akhir live, setelah live ini bakal ada mini quiz dok, dan hadiahnya jutaan rupiah. 5 orang yang dapat. Banyak banget loh itu. Mau dok aku dok. Dok Kan jangan repot-repot tapi nggak bisa ya. ya. Iya dok. Buat berencana squad. Berencana squad buat dia, bukan buat aku. Kalian sangat beruntung berencana squad asli. Oke, kita langsung saja masuk ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya. Apa nih? Nah, oke. Ngomong apa mas? Iya. Agak-agak gini-gini, agak bingung dari sini. Oke. Sekarang kita tadi kan udah bahas tentang self funding, kita udah bahas tentang kesehatan reproduksi juga. Nah, jadi kita sekarang pengen mereview. Nah, berencana squad dan dokter Aiman, kalau yang aku simpulin nih dari percakapan kita tadi, berarti kita tuh harus mampu membiayai atau memenuhi kebutuhan kita sendiri sejak dini, biar nanti kedepannya kita nggak kagok. Iya nggak sih? Kagok bahasanya agak kagok. Biar nggak kaku maksudnya. Iya. Dan juga kita biar nggak tergantung sama orang lain dok. Jadi kita bisa mandiri sejak dini. Kayak Sisil lah ya. Kayak Sisil dok. Contoh yang baik nih buat remaja dan berencana sekolah. Penting juga buat mulai berinvestasi dari sekarang, berencana sekolah. Karena apa? Investasi itu nggak cuma nabung, gampang banget. Tapi investasi itu juga dalam bidang kesehatan. Contohnya kayak tadi dokter sebutin, menjaga reproduksi dan lain-lainnya. Terus investasi itu kita tuh jaga kesehatan tuh, khususnya kesehatan reproduksi, karena tadi yang kayak dibilangnya kalau kesehatan reproduksi kita terganggu, otomatis kegiatan kita juga pasti terganggu, nggak nyaman gitu sih. Ujungnya masalah finansial juga pada akhirnya. Finansial saya harus diobatin. Efeknya jangka panjang. Betul. Nah, maka dari itu kita tuh juga harus peduli sama kesehatan reproduksi kita, karena itu bisa jadi investasi dasar dalam perencanaan hidup kita ya dok. Betul banget, setuju banget tuh apa yang dikata Sisil tadi. Mas Sisil udah hatam banget. Udah hatam banget dok, sampai ini nggak baca ini sebenarnya nggak ada, ini kertas putih doang guys. Jadi ini aku di luar otak. Udah jago banget ya sih soal self funding dan kesehatan reproduksi. Karena aku bisa jadi dokter di sini. Amin. Amin ya Allah. Terus sekali lagi nih, jangan lupa cek kesehatan reproduksi. Yang tadi juga Sisil udah tanya, kapan sih maksudnya kesehatan reproduksi itu kapan harus dicek, berapa kali setahun? Minimal tuh setahun sekali lah, gak usah sering-sering. Terus juga kan bisa ke dokter atau kan klinik terdekat, kan sekarang banyak kan tempat-tempat kesehatan yang bisa cek untuk kesehatan reproduksi kita. Setahun sekali lu nggak ngeluarin uang banyak. Nggak kan bisa dari hasil jajan-jajan kita tabung. Oke. Gimana? Nah terus dok, kita reminder lagi nih, siapa tuh ada yang awalnya belum nonton nih, kita reminder lagi apa itu self funding. Sekali lagi aku jelasin kalau self funding itu adalah, sebentar ya teman-teman dulu, agak lupa nih, self funding itu adalah mama tolong aku. Jadi self funding itu adalah, jadi self funding itu kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi lebih mandiri lah ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tadi itu. Betul banget dok. Kan self itu sendiri, funding itu pendanaan. Berarti membiayai atau memenuhi kebutuhan diri sendiri. Betul, atau jadi bisa kita udah disebut dengan jelasin investasi. Iya, aku jelasin, emang agak bingung nih dok.
bingung juga. Investasi, betul. Investasi Terus kan dong. hubungannya sama kesehatan reproduksi yang tadi saya udah bilangin, investasi kesehatan reproduksi, menjaga hygiene, pola hidup sehat, Betul. makan makanan bergizi, dan jangan lupa cek kesehatan reproduksi kita. Betul. Karena efeknya itu jangka panjang. Jangka panjang. Misalkan kita cek lebih cepat, lebih mudah terdeteksi lebih dini, dan lebih cepat juga diatasinya oleh dokter. Betul sekali dokter. Oke, sekarang karena kita udah bacain nih 5 pertanyaan, sekarang kita bakal umumin pemenangnya nih. Wah, penasaran. Pemenangnya siapa ya Siapa aja ya, kira-kira? Sil? Ini. Tada! Dokter dulu nih baca nih. Yang pertama siapa? Selamat kepada Yang pertama ada @herices ya. Dan pemenang kedua adalah @hyezek. Aduh susah nih. @hyezk. Selamat. Yang ketiga dong. Yang ketiga ada @eriko_gutters. Guter, selamat. Dengan bulenya nih dia. Iya, kayak bule. Iya. Gitu. Yang keempat, pemenangnya adalah @jihara.ara_. Dan yang terakhir siapa? Ada @septiana_yosi. Wah, selamat. Dan buat para pemenang, kalian sekarang juga bisa ketik down di komen IG live-nya ya. Sekarang Ayo, ketik yang down. tadi udah disebut tuh. Down. Ada 5-5-nya. Ayo Cepat semuanya, ketik sekali lagi ya. aku sebutin pemenangnya. Yang pertama ada @herices, yang kedua ada Hyezek, yang ketiga ada siapa dong? @eriko_gutters. Gutters, yang keempat ada @jihara.ara_. Yang kelima ada @septiana_yosi. Ayo Betul. ketik dan sekarang di live IG kita. Betul, langsung di komen langsung aja. Oh iya, buat kalian nih yang bingung nih, Berani Berencana tuh sosial media di mana aja sih? Kita itu ada di Facebook, ada di Instagram, ada di WhatsApp, ada juga di ada di websitenya di www.beraniberencana.com gitu. Di YouTube-nya juga ada, namanya juga Berani Berencana. Oh iya, jangan lupa setelah ini kita bakal ada mini quiz. Masih ada mini quiz Betul ya, banget. yang belum menang tadi masih bisa ikut mini quiznya. Betul, dan diadain di Instagramnya @beraniberencana. Langsung aja komen di sana karena di sana bakal ada quiz dan bakal ada hadiah jutaan rupiah buat 5 penang. Oke, kalau gitu aku Sisil dan Aiman. Dr. Aiman pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Iya deh, aku juga kebalik-balik. Lumayan banget ya. Aku save ya. Iya, siapa aja? Iya, Zek. Hai, Zeta. Aku tuh gampang gak gitu sih, pakai nada bacanya.